Ratusan nelayan berunjuk rasa di Pelabuhan Pandaratan Pantai Kota Probolinggo. Sambil membawa poster dan berkeliling pelabuhan, demonstran menolak dan meminta PP 85 tahun 2021 dikaji ulang. PP tersebut dianggap mencekik nelayan dan berdampak pada ribuan nelayan Probolinggo menjadi pengangguran. PP 85 tidak bisa diberlakukan, Pak, karena berdampak pada pengusaha perikanan, terutama kita yang berada sebagai buruh yang di lapangan, Pak. Kita di sini ada sekitar 8.000 pekerja, Pak. Asosiasi Pengusaha Ikan bahkan mengancam tidak beroperasi bila PP 85 terus diberlakukan. Mereka berharap Presiden meninjau kembali PP tersebut karena akan menyengsarakan nelayan. Semua pelaku usaha menolak adanya PP nomor 85 tahun 2021 dan juga menyampaikan pada pemerintah untuk melakukan kajian ulang bila perlu mencabut kembali aturan-aturan tersebut. Dampak dari PP tersebut, pembayaran BNPB dari 28 perusahaan yang ada di Kota Probolinggo berkisar 1 triliun, kini naik menjadi 12 triliun. Seorang muadzin sebuah masjid di Medan, Sumatera Utara dianiaya jemaah hingga kupingnya nyaris putus. Korban dan pelaku diduga memiliki dendam pribadi. Muhammad Syawal Syah, seorang muazin di salah satu masjid di Medan, Sumatera Utara, telinganya nyaris putus karena dianiaya rekannya pada 20 September lalu. Korban dianiaya di lingkungan masjid saat sedang menyiapkan makan malam usai salat maghrib. Latar belakang hubungan keduanya diduga bermasalah, pelaku kerap menyinggung masa lalu korban yang pernah menggunakan narkoba dan tak menyukai aktivitas korban di masjid. Keduanya sempat cekcok hingga akhirnya korban terluka di telinga. Lagi makan, waktu datangin dia lagi megang gelas sama megang piring. Waktu saya bilang seperti itu, dia Senggol jatuh. Tersinggung, banyak aja cerita kawannya, terus saya diserangnya. Ditariknya saya, disorongnya saya ke dinding, jatuh, pecah aja. Gelas tadi mengenai badan dia. Makin menjadi-jadi dia. Sementara ada kawan satu orang yang memang kompak sama dia, memegang-megang saya dipukul, dipukulnya hingga tak bisa melakukan perlawanan. Kemudian dia kurang puas mungkin menyerang saya lagi, memukul. Sementara kawannya memegang-megang saya tanpa saya bisa berbuat apa-apa. Akhirnya entah dari mana datangnya, tiba-tiba dia megang pisau, disabitnya saya pakai pisau itu 4 kali. 3 kali saya ngelak-ngelak arah leher-leher saya aja. Yang ketiga kali saya bisa menghindar, yang terakhir kena ke kuping saya ini. Korban yang harus mendapat 39 jahitan di telinganya telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Polisi menetapkan penyerang seorang ustadz di Batam sebagai tersangka. Pelaku menjadi tersangka usai hasil tesnya menunjukkan bahwa pelaku tidak alami gangguan kejiwaan. Inilah rekaman amatir saat Ustadz Abu Syah Caniago tiba-tiba diserang oleh seorang pria saat sedang berceramah. Peristiwa ini terjadi di Masjid Baitul Syukur, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau 20 September lalu. Pelaku pun langsung ditangkap dan sempat dihakimi warga yang kesal. Pelaku bernama Hermansyah ini pun dibawa ke Polresta Barelang. Usai diperiksa kejiwaannya di RSJ Aceh, pelaku dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa, meskipun sebelumnya pernah dirawat. Atas dasar inilah, polisi menetapkannya sebagai tersangka. Pelaku yang tinggal di sebuah bangunan liar ini sempat mengaku menyerang Ustadz karena terganggu dengan suara ceramah dari masjid. Maraknya penyerangan terhadap pemuka agama ditanggapi Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud meminta masyarakat jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa para pelaku menderita gangguan jiwa. Saya berharap seperti yang sudah-sudah. Maka pemeriksaan ini harus tuntas dan terbuka. Jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila. Seperti yang sudah-sudah. Dulu ketika Syekh Ali Jabir
dianiaya oleh seseorang, lalu ada yang berteriak keluarganya dan sebagainya bahwa pelakunya orang gila. Pemerintah tidak sependapat kalau setiap pelaku itu harus dianggap orang gila. Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini diproses, dibawa ke pengadilan. Dalam peristiwa penyerangan di Batam, Ustadz Abu Syahid Caniago terluka memar di kepala dan rahang. Kejadian ini juga membuat dirinya trauma hingga merasa butuh perlindungan. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyebutkan bahwa diorama G30S PKI di markas Kostrad hilang. Hilangnya diorama tersebut disebutkan Gatot sebagai bukti adanya indikasi penyusupan PKI ke tubuh TNI. Baru akhir-akhir ini sampaikan bahwa diorama bukan hanya patung Pak Harto, kemudian Pak Sarwedi sama Pak Nasution, tapi juga 7 pahlawan revolusi juga sudah tidak ada di sana. Itulah pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio terkait hilangnya diorama sejarah PKI di Museum Dharma Bakti Kostrad. Gatot sendiri menjelaskan bahwa informasi hilangnya diorama tersebut didapat dari utusannya yang sengaja dikirim ke Museum Makostrad. Saya tadinya tidak percaya, tetapi saya mengutus seseorang di sana yang tidak bisa sebutkan, memfoto ruang itu dan dapatkan foto yang dari video tadi yang terakhir sudah kosong. Makanya saya katakan bahwa ini kemungkinan sudah ada penyusupan paham-paham ini, paham-paham kiri, paham-paham komunis di tubuh TNI. Sementara itu, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat membantah tudingan Gatot tersebut. Kostrad mengatakan inisiatif pembongkaran patung-patung tersebut bukan berasal dari pihaknya. Pembongkaran berdasarkan permintaan Letnan Jenderal TNI Purnaman Azmin Yusri Nasution untuk meminta patung-patung yang telah dibuatnya dibongkar demi ketenangan lahir dan batin. Letnan Jenderal TNI Purnaman Azmin Yusri Nasution sendiri sempat menjabat Pangkostrat periode 9 Agustus 2011 hingga 13 Maret 2012. Beliaulah yang membuat ide untuk pembuatan patung-patung tersebut. Isu kebangkitan komunis di Indonesia atau bahaya komunis kerap memanah setiap tahunnya, terutama menjelang 30 September. Sebagian pihak bahkan menyatakan bahwa isu tersebut sengaja digulirkan untuk kepentingan politik. Terlepas dari hal tersebut, kenyataan di lapangan memang terbukti ada pihak yang percaya, ada juga pihak yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan komunis. Ya, kita dalami isu ini bersama dengan Profesor Hermawan Sulistyo, Kapuskamnas Ubhara, Jakarta Raya. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Hermawan. Ya, selamat malam. Ya, Anda adalah orang yang paling tepat untuk diajak berdiskusi soal PKI ini, Prof. Maka saya harus bertanya kepada Anda, betulkah bahwa dengan hilangnya diorama di markas Kostrad artinya infiltrasi PKI itu nyata adanya? Enggak, begini, persoalan PKI dengan tentara ini dibangun hitam putih. Padahal konteks politik dari tahun 55 sampai 1945 akan sampai periode pertengahan 1970-an itu sudah jauh berbeda dari sekarang dan tidak bisa dilihat putih. Saya berikan contoh, misal pemilu pada pemilu tahun 55
pemilu selah tahun tentara itu mereka ikut memilih, dan di beberapa tempat misalnya itu dari studi saya itu menang PKI gitu. Ini di Jawa ya, dan Pak Jenderal waktu itu mengakui betapa sulit dia mengendalikan anak buahnya PKI karena ada keluarga tentara sebagainya gitu. Jadi konteksnya sangat berbeda. Oke. Nah, konteks pada saat itu ada politik. Sekarang sudah berkurang, tapi begitu karena dianggap ini masih punya pengaruh pada politik partai atau seseorang. Oke. Prof. Hermawan, kalau kita berdiskusi ya, kenapa saya sebutkan Anda orang yang tepat untuk berdiskusi soal ini, karena tentu kita butuh kajian saintifik dan empiris. Anda adalah seorang peneliti dan melakukannya dengan riset begitu, apalagi disiplin ilmu Anda adalah sejarah ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Disebutkan ada KGB, komunis gaya baru. Ini saya nggak tahu ada kaitannya dengan yang di Uni Soviet atau enggak, tapi paling nggak bisa dijelaskan tidak, Prof. Hermawan, komunis gaya baru yang dimaksud ini seperti apa dalam pantauan Anda, dalam pengamatan Anda? Nggak ada lah, kenapa? Dunia itu sudah berubah kok sekarang. Negara-negara yang mengklaim atau masih menggunakan komunisme sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, seperti Cina, Vietnam, Korea Utara, lalu Kuba, itu hanya Korea Utara yang masih murni menerapkan ideologi komunisme. Nah, dan Korea Utara itu miskin, nggak bisa ngikuti perkembangan dunia, sementara Cina itu ideologi resminya masih komunisme, tapi dalam praktek ekonomi politik sehari-hari, ekonomi politik negara, dia sudah kapitalistik gitu. Nah, bahkan di Vietnam ada reformasi yang disebut dalam bahasa lokal itu Doi Moi. Nah, jadi kalau dibilang penyusupan komunis yang mana nih gitu? Oke. Kalau hanya masalahnya kan, isu ini masih kadang-kadang masih laku untuk yang senior, yang sudah sepuh-sepuh gitu. Tapi kalau disebutkan bahwa ada infiltrasi, PKI masuk ke tubuh pemerintahan, kemudian di legislator dan lain sebagainya, kita sudah dengar berbagai wacana soal ini sebetulnya. Apakah kemudian kita melihat bahwa TAP MPR yang melarang PKI sebagai organisasi ini dilanggar, atau ini hanya fabrikasi semata, khayalan, imajinasi, tapi kita tidak bisa lupakan bahwa kita punya ingatan sejarah soal PKI? Kalau sebagai kelompok politik yang bertarung, ya bisa saja ada, dan memang ada orang yang kemudian pernah pada tahun pasca 98 itu reformasi, itu mendeklarasikan partai PKI baru di Jogja misalnya. Lalu ada anggota DPR yang terang-terangan mengklaim dan menulis buku, saya bangga jadi anak PKI. Bu Ripka Ciptaning ya? Ya, Dr. Ripka Ciptaning. Nah, ini menjadi sasaran tembak bagi kelompok-kelompok yang masih menerapkan politik aliran zaman dulu gitu. Nah, politik aliran yang berbasis agama, berbasis ras, berbasis ideologi gitu. Bahwa mohon maaf saya potong, Prof. Kalau disebutkan Pak Gatot kan cirinya ataupun tanda-tandanya itu pemerintahan yang oligarki, janji palsu, kemudian politik pecah belah. Apakah Anda melihat ada irisannya antara apa yang disampaikan oleh Pak Gatot saat ini dengan sebetulnya yang sudah Anda teliti, sejarah PKI zaman dulu? Kalau
ciri-ciri seperti itu ya di semua rezim pemerintahan pasti ada, hanya kadarnya berbeda-beda. Misalnya pada masa Soeharto kan oligarki jelas masih sampai hari ini, bahkan sampai hari ini gitu. Lalu kalau represif ya jelas represif, hanya derajatnya berbeda-beda gitu. Saya kira itu ciri umum dari suatu rezim dimanapun di seluruh dunia. Oke, dan itu tidak mencirikan PKI sebagaimana yang Anda cermati ya Prof ya. Tapi begini Prof, soal bahwa kita kan harus memahami sejarah secara utuh. Apalagi seorang akademisi, kita tidak melihat bahwa ada larangan kita baca buku Das Kapital Karl Marx yang disebut sebagai filsufnya komunis lah. Dan sama halnya kita baca buku Wealth of Nation karya Adam Smith, kita belajar liberalisme di kampus-kampus. Tapi barangkali bisa dijelaskan Prof, bagaimana ini semua tidak akan berwujud dalam organisasi, karena kita tahu bahwa organisasi ini kan sudah dilarang. Enggak, begini, kalau bagaimana kita mau membaca Das Kapital kalau bukunya aja nggak ada. Saya riset tentang pembunuhan, pola-pola pembunuhan tahun 65 itu selama 20 tahun ya. Saya telusuri seluruh dokumen yang ada. Pada masa riset seperti itu tidak dimungkinkan. Nah, karena izin tidak mungkin ada, ya, dan bahan sangat sulit. Jadi kalau kita bicara tentang TAP MPR nomor 25, itu sebetulnya ada kekecualian dalam hal pelarangan PKI, yaitu kajian-kajian Marxisme, Leninisme, dan komunisme itu dibolehkan sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kepentingan akademik gitu. Tetapi di dalam praktek itu tidak mungkin dilakukan. Nah, persoalannya adalah kalau tidak ada orang yang paham apa itu komunisme, apa itu konsep-konsep Das Kapital, bagaimana apa perbedaannya antara Marx muda dan Marx tua, bagaimana dia mau menerapkan itu dalam organisasi? Ya, nggak ada, sulit gitu. Pada masa PKI masih hidup aja ada Akademi Ali Arkham itu. Itu perguruan tinggi komunis. Itu aja gagal kok menerapkan. Prof, ini terakhir barangkali singkat saja ya Prof ya. Bagaimana tugas dan tanggung jawab negara untuk memastikan tidak ada trauma masa lalu yang akan selalu dibawa-bawa ini setiap kali kebangkitan PKI di akhir September menjadi isu tahunan? Ya, berhentikan aja apa isu seperti itu ya, karena nggak ada gunanya gitu. Yang diserang kalau pertarungan politik, penyusupan ke TNI pasti Hendro Priyono dan kubunya. Lalu kubunya itu ya termasuk Luhut. Nah, Pak Luhut kan ketua KAPI Jawa Barat. Waktu itu dia ketua KAPI di Bandung sebelum masuk jadi tentara. Jadi konteksnya itu pertarungan politik sekarang ya, jangan bawa isu yang tidak produktif bagi bangsa ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Hermawan Sulistyo atas waktu Anda berbincang bersama kami. Kita berharap soal isu-isu ini tidak perlu digoreng-goreng lah, apalagi politiknya. Karena PKI sesungguhnya kan itu sudah dilarang. PKI yang musuh kita bersama itu yaitu Persatuan Koruptor Indonesia. Nah, ini musuh yang nyata adanya begitu, dan kita harap benar-benar ditumpas di Republik ini. Gadis belia tewas karena siram pacarnya dengan air keras. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi.